Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mama, Happy Mama. Nah, kemarin dapet komen nanya, Kak, gimana caranya atau tips buat move on? Oke, jujur aja, move on itu nggak segampang yang orang bilang ya. Tinggal balikin tangan, langsung bisa move on. Eh, aku move on aja hampir 2 tahunan. Bisa move on sampai sekarang, bisa lupa. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, aku ngasih tipsnya ya. Yang pertama, deketin diri sama Tuhan pencipta kita. Ya jujur aja ya, dulu aku ngelakuin sholat ke masjid lah, apalah yang deketin kita sama agama. Yang kedua, itu sayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ngelupain diri kita sendiri, dan jangan sampai kita ngerasa kita itu nggak sayang diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir mau bunuh diri atau gimana. Oke? Yang ketiga, sayangi keluarga, karena mereka lah keluarga kita, karena mereka lah yang bisa terima kita apa adanya, dan mereka lah yang bisa kasih semangat sama kita. Itu aja. Bagi yang di luar negeri ya, kan jauh dari keluarga, gimana caranya move on agar efektif gitu kan ya? Telepon aja keluarga, cerita sama mereka apa yang kita lakuin, apa yang mereka lakuin. Ya sering-seringlah telepon, sering-seringlah. Yang biasanya cuma 1 minggu telepon sekali, ya sering-seringlah telepon sama orang tua, apalagi yang masih punya lengkap orang tuanya ya. Kalau saya mah orang tua udah tinggal satu aja, bapak. Jadi sering-seringlah ngobrol sama mereka, ya curhatlah apa yang kita rasain sama mantan, atau curhatlah masalah masa lalu waktu kita masih kecil, masih kita di Indonesia, atau bisa juga masa-masa waktu kita jadi bandel gitu. Boleh cerita, boleh nanya, nggak masalah, soalnya kita kan mau menghibur diri kita sendiri. Oke, itu yang ketiga kan. Yang keempat, banyakin sedekah, karena aku yakin sedekah itu bisa membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih yakin kalau Allah itu ada, kalau Tuhan itu beserta kita. Kalau jangan takut kalau sedekah itu bisa ngurangin uang, ngurangin tabungan. Jangan sampai mikir kayak gitu. Karena buat aku sedekah itu segalanya sih. Walaupun aku bukan orang kaya, aku juga masih kerja sebagai TKW. Aku juga nggak punya uang banyak. Aku juga bukan orang kaya. Tapi aku selalu ada, selalu siap membantu siapapun, tetangga, masjid, musola gitu. Anak yatim, kita harus sedekah, karena sedekah itu membuat kita nyaman sih. Kalau aku sih membuat kita seneng. Bukan uang segalanya kalau aku, tapi kalau aku sih mikirnya sedekah itu bisa ngurangin dosa kita juga, bagi siapapun orang yang menerima. Bukan cuma yatim piatu, bukan cuma janda orang tua, atau
siapapun mereka itu berhak kalau mereka membutuhkan. Nah, yang kelima, ini yang aku lakuin apa hobi kamu atau yang membuat kamu senang. Bikinlah karya-karya yang bikin kamu senang. Oke, kayak aku setiap kali aku di rumah, kayak sekarang ini aku lagi belajar YouTube kan. Tapi dulu itu sebelum aku belajar YouTube, aku selalu sendiri bikin ini karyaku sendiri loh guys. Walaupun nggak cakep-cakep amat, tapi aku seneng sih bisa buat bikin kita waktu luang kita itu nggak keinget dia lagi. Kita bikin hal yang bagus juga buat kita, bisa juga dibuat karya seni karena aku suka. Nah, buat kalian yang pengen belajar atau apapun, kalian bisa komen ke aku, bisa aku bikinin dah. Aku sama-sama belajar aja karena aku juga masih tahap belajar sih. Aku bikinin, nggak masalah, komen aja di bawah ya. Siapa yang pengen aku bikinin kayak gini, aku banyak kok color yang bagus-bagus. Deketin diri sama Tuhan itu jangan sampai berdoa yang enggak ya. Karena kalau kita lagi sakit hati itu biasanya doa kita yang enggak baik. Jangan berdoa seperti itu ya. Doakan dia yang terbaik aja. Karena pada dasarnya Allah enggak akan kasih kita masalah atau penderitaan di atas kemampuan kita. Enggak akan. Yakin itu ya. Dan jangan lupa juga, kalau kamu masih ingat dia, kalau malam gak bisa tidur nangis kan, masih ingat sama dia, masih ingat apa yang dia lakuin sama kamu, dengerin aja ceramahnya kiai siapalah yang ada leluconnya, ada humornya. Ntar kita akan terhibur dengan sendirinya. Dengerin lagu sholawat kalau mau tidur. Jadi kita bisa happy, jadi kita bisa melupakan dia dengan cara kita mendekatkan diri dengan sang Khalik, dengan sang pencipta. Jangan sampai ada pikiran mau menghabisi diri sendiri atau bunuh diri ya, jangan sampai. Karena apa? Kita nggak boleh ngancurin hidup kita demi orang yang nggak baik. Itu bukan jodoh kita kalau dia nggak bisa sama kita. Oke? Nah, kalau buat aku sih nyenengin diri sendiri itu contohnya ya kita keluarlah sama teman-teman, nongkrong, ngopi lah, shopping lah. Walaupun gak harus beli ya, barang shopping itu mahal di Makau, karena aku tinggal di Makau, karena aku kerja di Makau ya. Gak harus kita belanja yang mahal-mahal atau apa. Yang penting kita bisa nyenengin diri kita sendiri dengan lihat barang-barang yang cewek suka itu, lihatnya emas, baju, berlian ya kan. Nah, kita senangin diri kita sendiri aja dengan itu dulu. Sayangin diri kita sendiri dengan itu dulu ya. Terus sayangin keluarga kita. Apapun rezeki yang Tuhan kasih ke kita, itu ada haknya kedua orang tua kita, ada haknya fakir miskin. Jadi berbagi itu bagus banget.
Jangan sampai kalian kalau mau move on jatuhnya itu minum, mainin cewek atau cowok buat bales dendam karena kalian pernah disakitin lawan jenis kita. Jangan sampai, karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan akan membuat kita menyesal nantinya ya. Buat adik-adik yang baru pertama kali mengenal cinta, jangan pernah jatuh cinta itu 100% kasih hati kita sama cowok, oke? Ataupun sama cewek lah ya, kasih aja 50-50, sayangin diri kita juga. Jangan semua karena cowok dan jangan semua karena cewek. Rugi ntar kalau ditinggalin kayak aku. Tahu, aku dulu juga sampai hampir bunuh diri, sampai stres. Mungkin kalau nggak ada kedua orang tuaku, mungkin aku jadi stres. Kalau nggak ada orang tuaku juga, mungkin aku akan hancurin anak aku. Mungkin aku bisa jadi orang yang menyesal sekarang. Tapi adanya perpisahan itu, aku harus bisa move on buat anakku. Jadi dialah penguatku dulu. Jadi sekarang buat aku ya, kenapa aku bikin channel ini, kenapa aku bisa curhat sekarang, karena sekarang buat aku yang terpenting itu anak. Buat aku yang terpenting itu anak, keluarga. Terus kalau bisa kita bantu orang, tetangga lah, siapapun yang membutuhkan. Kalau nggak bisa ya bilang maaf, gitu doang. Kalau aku mah sekarang, yang penting sekarang anakku sehat, itu aja. Nah, itu aja tips yang kalian tanyain, teman-teman aku nanyain ke aku kenapa sekarang aku bisa move on, sekarang aku bisa happy, dan sekarang aku jauh lebih baik dari dulu. Itu aja, karena bagi aku sekarang hidup itu gak lama. Jadi jangan sampai kita menyesal di akhirnya. Gunain waktu itu sebaik-baiknya, karena apapun yang kita lakuin di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bagi teman-teman yang di Makau yang pengen belajar bikin kuku atau mau belajar YouTube bareng-bareng sama aku, ya tinggal komen aja, aku akan bantuin, kita bareng-bareng belajar. Bagus kan kukuku? Ya, aku orangnya gitu, suka banget bikin kuku sendiri. 1 minggu bisa ganti 2 kali. Nah, karena aku nggak ada waktu buat jalan-jalan di rumah terus, kan males mau jalan kemana juga, aku juga kayak gitu. Aku di sini udah 17 tahun, jadi males deh kemana-mana. Maka ya gitu-gitu aja. Jadi pulang kerja, pulang ke rumah, telepon anak. Kalau mau masak ya masak, kalau enggak ya beli makan gitu doang. Yang penting itu kita harus happy, itu aja. Karena apa? Hidup kita di dunia ini gak lama. Itu aja kok. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Biarkan orang itu bilang apa tentang kita. Biarkan mereka itu ngomong apa tentang aku. Aku gak peduli. Yang penting aku sekarang bahagia. Itu aja yang penting. Ya kan? Jangan sampai kita menderita karena cowok yang telah menyakitin kita. Itu buat aku sih ya, cowok yang gak baik sih.
karena cowok nggak mungkin ngelakuin itu tanpa ada sebabnya sih, ya kan? Tapi jangan sampai kita itu terpuruk, itu aja. Jangan sampai kita juga berpikir pendek, jalan kita masih jauh, oke? Apalagi cuma hubungan pacaran, ya kan? Cuma hubungan pacaran aja, nggak usah lah sampai mau bunuh diri atau gimana gitu kan. Kalau udah suami istri itu baru, tapi suami istri juga jangan sampai seperti itu, karena aku sendiri juga mengalami masalah seperti itu. Jadi sekarang kuatkan iman kita yang di luar negeri, karena sekarang ada COVID, ada virus, jadi yang nggak kerja, ya pengen belajar bikin kuku atau apa, yang ada waktu senggang bisa komen ke saya, bisa datang ke tempat saya, belajar bareng-bareng gimana caranya bikin kuku yang baik, yang bagus atau gimana, boleh, karena saya ada waktu, oke? Nah segitu dulu, yang penting kita happy aja. Oke. Assalamualaikum. Dadah.